Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada ikhwah fillah sekalian. Insyaallah agenda akan dimulai pada pukul 16:10. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Tapi jalan kebenaran. Dan sambil menunggu boleh ikhwah sambil mempersiapkan laptopnya dan juga bisa sembari juga sambil bertilawah. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu, para pejuang. Akan kuangkat kaki yang Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.10, insya Allah kegiatan ini akan segera dimulai, yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Muhammad Robi. Padanya disilakan. bagai merindu rembulan di tengah siang, jalan nyata. Baik, syukron. Di sini jadi Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Robi, selaku moderator pada pelatihan kurma ini. Insya Allah acara pelatihan kurma ini akan dimulai. Sembari menunggu kesiapan pemateri, kita bersama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi jalan lapangnya hati dan pikiran agar kita menerima ilmu yang diberikan. Pada kesempatan ini, insya Allah pemateri akan menyajikan kepada kita semua mengenai pengenalan tools dan membuat objek sebagai motivasi diri untuk dapat meningkatkan pembelajaran media dan melakukan kegiatan produktif di rumah aja melalui pelatihan kurma pada hari ini di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya akan saya bacakan dulu susunan acara sebelum memulai acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah satu ikhwannya, ketiga penyampaian materi, keempat praktik, kelima sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Langsung saja kita tutup. Pertama-tama kita masuk di pembukaan ya. Dengan mengucap basmalah, kegiatan pelatihan kurma tentang pengenalan tools dan membuat objek dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina ma'alina mahdilahu fala mudhillalah wa man yudhilla fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Puji syukur marilah
senantiasa kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberi kita rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam pelatihan kurma online pada via Zoom ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dari salah satu ikhwahnya. Tafadhol bisa. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khair atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahannya dan rezekinya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya Iwafila. Pada kegiatan pelatihan kurma hari ini kita akan mengangkat tema pengenalan tools dan membuat objek. Diharapkan kita sekalian dapat mengikuti kegiatan acara ini dari awal hingga akhir dalam kondisi antusias dan kondusif serta diberi kelancaran. Baik, untuk langsung aja kita sambut pemateri kita dengan takbir. Allahu Akbar. Pada Aldi Utama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Kedengaran nggak suaranya? Dengaran Kak? Dengaran Dengaran ya? Nah. Mungkin terkait Corel ya. Corel ini sudah punya Corel semua lah dari kalian? Insya Allah sudah punya. Sudah punya. Sudah punya. Dari angkatan mana semua nih? Dari jurusan mana? Atau dari fakultas mana? Kebanyakan dari Fakultas Pertanian, Kak. Tapi ada juga dari IAIN Padang.
pengenalan terus dan tidak tahu lagi. Ya mungkin nenek langsung aja. Maksudnya bisa apa? Bisa disablekan partisipan screen sharing ya. Ini mau buka share screen di sini. Udah kelihatan Kak Farhan? Nah, sudah. Sudah. Oke. Nah, nih Anda serahkan nih ke pemateri nih. Gila. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ditemani sama dua orang yang jago di sini. Mungkin untuk pengenalan di Corel Draw ya. Jadi yang tools yang paling yang hanya dipakai di Corel Draw itu cuman ini namanya apa ya? Pixtool kalau nggak salah. Pixtool sama yang di bawah dan di bawahnya kayak gitu. Tergantung kita mau buat objek apa dulu. Gitu. Ini gunanya guna pixtool ini untuk geser-geser gini kan, sudah tahu lah. Kemudian shape tool. Shape tool itu untuk apa ya? Ya memodifikasi objek. Nah, misalkan nih, hapus dulu ya. Misalkan nih saya buat kotak kan, ini sudah masuk semua kan? Sudah masuk di Corel semua kan? Nah, sudah. Saya. Jadi masuk aja ke new dokumen baru oke. Kayak gitu. Pertama saya buat objek dulu ya. Ini sambil pengenalan juga nih. Ini juga masih sama-sama belajar kita. Nanti untuk pembuatan objek, misalkan kita mau buat seukuran kan sudah disetting tuh tadi kotaknya seberapa. Kalau mau langsung buat, tinggal klik 2 kali di rectangle tool. Tinggal klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini, begitu kan. Di objeknya kotak ya. Nah, objeknya kotak. Misalkan nih, ini kan sudah kita bawa kemana-mana nih. Tapi kita mau kembalikan ke tengah sini, gitu kan. Jadi tinggal tekan keyword huruf P, nanti dia akan kembali seperti ini. Kayak gitu. Jadi paham ya? Gimana, paham enggak? Paham nggak? Yang lain boleh nih sambil dinyalakan mic-nya. Insya Allah paham. Kayak ngomong sendiri ya? Kemudian setelah itu kita setelah buat kotak, kita pilih dulu kita mau buat apa nih. Biasanya kalau logo kan agak lama tuh, kita butuh filosofi. Kita buat desain-desain yang biasanya aja deh, kayak apa? Kayak Insta story ya gitu. Biasanya di paling sering gitu. Biasanya ukuran Insta story itu agak lonjong gitu ya. Nah, untuk memanjangkan, ini kan sudah kita buat kotak nih. Untuk memanjangkannya tinggal tarik kayak gini. Oke. Tapi kalau mau seimbang, tekan
keyword shift, tekan, baru ditarik. Jadi bentuknya simetris kayak gitu. Ya, paham lah semestinya. Soalnya paham. Oke. Kemudian di sini ada pilihan warna ya. Pilihan warna bisa di scroll di bawah, ada bermacam-macam warna gitu ya. Hanya gini nih. Nah, untuk memilih warna yang detail gitu ya, memilih detail warna yang pas, mungkin setelah kita menekan objek kan, sudah kita beri warna kuning atau warna merah, untuk memberikan warna yang kita inginkan gitu kan. Ini kan kita tidak teringinkan, ini sudah di setting memang gitu. Jadi untuk pilihnya kita tekan objeknya dulu, kemudian tekan yang ini, yang di bawah ini, yang cat tumpah gitu ya, bentuknya cat tumpah, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini, seperti itu. Nanti bisa dibuat warna kuning seperti apa sih yang kalian inginkan kayak gitu. Atau misalkan nih gimana ya, misalkan kalian ingin warna yang sesuai dengan objek ini kan. Misalkan nih saya punya objek, tapi saya pengen warnanya kayak gini nih, sesuai dengan objek ini. Tinggal gini aja. Jadi kita pakai tools add color gitu kan, kita pilih, nanti dia akan muncul seperti ini di sini kayak gitu. Setelah itu kita klik objeknya, kemudian kita pilih warnanya gitu. Nanti warnanya akan sama seperti ini. Gimana, jadi sampai sini paham enggak? Allah paham. Paham ya? Jadi untuk membuat sebuah desain di Corel, hal yang paling terpenting itu pertama pick tool, kemudian color gitu kan. Kemudian ada lagi nih tools yang paling bisa apa aja gitu ya, namanya tools pen gitu. Jadi toolsnya seperti ini, bisa diklik, bisa bentuknya polygon ya, untuk polygon, atau enggak polygon yang kayak lurus-lurus gini, enggak, bisa juga yang kayak melengkung-melengkung kayak gini. Tinggal diklik, kemudian diarahkan seperti ini, lagi diarahkan seperti ini sampai ke ujung. Setelah sampai ke ujung, dia akan membentuk sebuah objek seperti ini. Bisa dipahami ya untuk pen tool. Mungkin bisa dipraktekkan gitu. Kalau nggak ada yang nggak bisa pen tool, bisa pakai ini. Fungsinya hampir semua sama sih di Corel gitu, polyline, di pen. Tapi kalau yang bisa semuanya itu pakai pen tool. Bahkan kalau mau jika kita ingin membuat vektor gitu ya, gambar wajah vektor gitu, misalkan kayak gini. Contohnya kayak gini. Ini bisa pakai
pen tool kayak gitu. Caranya pokoknya diikutin semua gitu. Kayak gitu. Nanti diberikan warna yang sama. Seperti itu. Bisa dipahamin ya? Insyaallah paham. Nah, ini ada text tool. Text tool itu gunanya untuk buat tipografi ya, apa yang kita inginkan. Ini juga ada objek-objek lain di Polygon, di Elite. Nah, ini kalau ini nanti kita akan bahas ya. Ini bagus. Ini cocoknya untuk tipografi. Kalau ini untuk biasanya yang sering kita pakai. Kan ini transparansi tool gitu ya. Ini gunanya untuk mentransparankan sebuah objek yang telah kita buat kayak gitu. Tinggal dipilih aja mau berapa persen. Tapi ketika kita memilih transparansi tool, kemudian kita tekan di sini, kemudian kita tarik kemanapun gitu kan, kita tarik. Nah, jadinya akan seperti ini. Jadi kayak di sebelah kanan sini, pojok kanan atas itu kayak ada cahaya gitu ya. Seperti itu. Paham ya? Paham. Untuk membuat objek yang sesuai dengan ini, jika kita ingin tinggal Ctrl C, kemudian Ctrl V aja gitu ya. Ini bisa tercopy. Kemudian untuk kalau mau langsung tinggal klik tekan Ctrl D, jadi langsung dia Ctrl D. Misalkan kita pilih warna oranye nih di sini. Ini warna oranye kan. Kemudian ini ada mirror nih, mirror horizontal dan mirror vertikal. Ini apa? Jika kita memilih ini, dia akan terbalik seperti ini gitu ya. Terbalik. Jadi terbalik gitu ya. Tinggal kita klik tekan huruf P, nanti akan jadi seperti ini. Untuk jadi dia terpisah ya, terpisah. Kalau kita menggabungkan, jika kita ingin menggabungkan sebuah objek, misalkan ini objeknya, misalkan ini dulu deh, yang ini sama ini kita gabungkan. Tekan huruf P dulu, kemudian kita grup semua yang objek yang kita inginkan, kemudian pilih grup objek. Dia kan, jadi dia akan bersatu gitu, menyatu gitu. Kalau untuk memisahkannya tinggal ungroup objek, ini ada di sini. Dan objeknya kemudian ungroup objek. Paham ya sampai sini? Insyaallah paham. Kita buat objek dulu ya. Jadi kita buat tipografi. Kemudian untuk tipografi, kemudian untuk objek yang lain, akan kita buat lingkaran kan. Kalau kita manual bisa seperti ini langsung, ya. Kalau mau bentuknya simetris, tinggal tekan Ctrl sambil buat objeknya. Gitu. Begitu pula ketika sudah kita membuat objek, kemudian kita inginkan adalah bentuk yang simetris, yang bentuknya horizontal simetris, atau enggak
vertikal simetris gitu ya, tinggal pencet tekan huruf shift, jadinya seperti ini. Pokoknya tinggal dimain-mainkan aja di bagian kontrol. Terus jika kita membuat objek, tekan kontrolnya dulu, kemudian buat kan tarik, kan baru tarik. Jadi kita akan buat huruf P, tekan huruf P, buat di tengah ya. Dan kan kita buat objek seperti ini ya, bulat, kemudian ada gininya gitu. Kita buat dulu objek bulatnya, kemudian kita kontrol double, jadi akan 2 kan. Setelah itu bisa ditekan shift. Nah, jadi dia akan kecilnya seperti ini, simetris. Seperti itu. Jika kita ingin meletakkannya di tengah gini ya, di tengah objek bulat yang tadi, bisa manual, bisa juga secara ditekan dulu objek ini, kemudian yang mana kita pilih objek yang ingin disamakan gitu, sama ratakan. Kan ini kan, kita pilih ini, kemudian pilih ini, tekan shift, baru pertama pilih ini, tekan shift, baru pilih ini, kemudian ditekan huruf C sama huruf P. Nanti dia akan berada di tengah-tengah objek yang di luar ini. Gitu. Mungkin bisa dipraktikkan dulu dari teman-teman, biar paham sama-sama gitu ya. Gimana Paran? Ya. Mungkin bisa dipraktikkan dulu ya. Oh iya, nah. Menit gitu ya, untuk prakteknya. Boleh minta tolong sebentar Kak? Ke partisipan. Nah, jadi kan yang kurma online-nya itu yang hostnya A. Itu pencet A. Jadikan apa? Host. Jadikan host. Oh ya. Nah, Sudah nggak? ya. Nah, sudah. Syukran ah. Ya. Tafadhol dilanjutkan. Sudah, kan? Yang lainnya paham nggak? Paham belum? Insya Allah paham Kak. Yang lain? Insyaallah paham. Setelah ini kan kita lihat objek ini kan bolong tuh. Ini nggak ada kosong gitu ya. Bagaimana sih supaya seperti ini? Caranya tuh kayak gini. Pertama kita tinggal klik objek yang pertama, yang objek lingkaran yang kecil, kemudian kita tekan shift, kita tekan objek yang di luar kembali, kemudian kita potong gitu. Back minus front. Jadi ketika kalian klik yang di tengah ini tidak ada gitu. Jadi yang tersisa cuma yang ini aja, objek lingkaran yang ini. Jadi warnanya nanti kalau kita mau kasih warna, tinggal add color, tapi warnanya sesuaikan. Ini akan seperti ini. Paham ya? Kan masih ada garis-garis hitamnya tuh. Kalau kita mau hilangkan, tinggal klik objeknya dulu, baru tinggal klik kanan di sini atau di sini.
seperti itu. Paham ya? Untuk objek yang kita lanjut ke objek kedua ya, objek yang seperti ini. Kalau biasanya saya pakai pen tool ya. Kita buat objeknya seperti ini. Klik sini, diklik sekali aja gitu. Sini, sini, sampai di tengah. Sampai di tengah aja ya. Dan kalau untuk bagaimana sih supaya lurus gitu ya, lurus seperti ini, itu tinggal diklik, tekan keyword shape-nya, dia akan lurus seperti ini. Baru tinggal sekali, baru kita lanjutkan lagi buat bentuk objeknya seperti ini. Sudah selesai kan? Ini kan tidak rata nih, kita pakai shape tool, atau tinggal kalau mau tinggal diklik 2 kali. Ini kalau mau diratakan seperti ini, tinggal klik 2 kali yang titik-titiknya gitu ya. Gitu ya. Untuk meluruskan objeknya supaya sesuai dengan yang di bawahnya gitu ya. Ini kan kita ikut dua-duanya nih. Berarti tanda panahnya ini ketika kita klik di sini pasti kita ikut yang di sebelah sini. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terikut? Kita pilih push node, ada di tools di bagian sini ya. Tinggal diklik seperti ini. Ini juga. Pokoknya objek yang aneh-aneh gitu ya. Objek apa sih namanya ini? Ya, inilah pokoknya. Nah, untuk meluruskan ini seperti ini. Begitu juga yang di atas. Kalau terbentuk objek kayak gini, kita sesuaikan dengan warna yang tadi gitu ya. Caranya diklik ini di warna yang tadi, kemudian di Ctrl D, kita bentuk mirror, baru kita taruh seperti ini. Cara menyeimbangkannya ini kan tidak sama tuh, kalau kita pakai manual agak lama. Cara menyeimbangkannya atau tidak mensimetriskannya, tinggal klik, tekan huruf, tekan objek ini, kemudian tekan objek yang di sini, kemudian tekan huruf E. Jadi akan menyatu seperti ini. Paham ya? Gimana? Paham enggak? Coba dicoba-coba dulu. Beberapa menit gitu, coba-coba di laptopnya. Mana ada yang ditanyakan ya? Aneh Kak. Aneh Kak. Itu gimana ya Kak? Mau apa? Saya aneh kurang paham di bagian kayak penarikan tuh Kak. Nah, ini kan harus detail juga kan bagian yang pentul tuh. Untuk pertama kali menggunakan gitu ya, emang agak bingung gitu. Saya juga pertama kalinya bingung untuk pakai pen tool gitu. Soalnya bagaimana cara lengkungannya gitu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, mudah aja kok gitu. Tinggal klik sekali. Ketika kita menginginkan objek itu bengkok, garisnya itu bengkok, tinggal klik, tekan, kemudian ditarik kayak gini, gitu ya.
Begitu selanjutnya, tekan, tarik, tekan, tarik, tekan, pilih, tarik, 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 tarik kayak gitu. Sampai ke ujung. Kalau untuk pertama kali menggunakan itu agak susah ya. Mereka nih disesuaikan. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Insyaallah. Paham. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kayak mana? Terus. Kalian tuh nggak balik kan? Tafadhol ya bagi ikhwah yang mau bertanya langsung raise hand atau juga boleh lewat kolom chat itu. Tafadhol. Adakah yang ingin tanyakan sampai sini? Jadi harus paham dulu deh yang ini yang sederhana-sederhana dulu. Dah. Insyaallah. Oke, berarti lanjut ya. Paham ya terkait objek. Intinya dari yang digunakan untuk membuat objek sama untuk mengambil sebuah objek itu pakai pick tool. Dan untuk membuat objek itu pilih aja di rectangle tool, ellipse tool, atau enggak di pen tool. Yang paling sering digunakan itu seperti ini. Kayak gitu. Cuman beberapa aja. Ini drop shadow, transparansi tool itu bisa digunakan seperti ini yang kayak tadi. Untuk counter, untuk pulse count drop. Afwan Kak, Hmm? di kolom chat ada yang menanyakan dari Hermilia Putri. Afwan mau tanya, bisa diulangkah Aki untuk mewarnai objeknya tanpa mewarnai yang ada di tengah? Syukron. Oh ya. Ulang ya. Pertama kita buat objek bulat dulu ya, lingkaran. Kita buat, kemudian kita taruh di tengah dengan klik huruf, tekan huruf P, jadi dia akan berada di tengah sendiri. Kemudian kita buat objek kedua, Ctrl D, gitu ya. Seperti itu, kita kecilkan. Kecilkannya bukan kayak gini ya. Kalau mau bisa kayak gini sih, bisa kayak gini. Tanda ditekan sambil ditekan keyword shift, tekan, baru dilepas kayak gitu. Kemudian kita taruh di tengah gitu ya. Kalau mau misalkan bulatannya ini agak tebal gitu ya, tapi kita di sini tipis. Gimana caranya? Kita klik lagi, baru kita kecilkan lagi gitu, kecilkan. Bisa kayak gini, bisa warna putih, kita kasih warna putih, kemudian kita kasih warna yang sesuai gitu ya, bisa kayak gini. Tapi ketika kita pindahkan itu ada yang kayak gini, bisa kayak gitu. Tapi kalau mau ini dikosongkan, tinggal yang lingkaran yang hijau ini aja, kita pilih dulu
objek yang warna, saya ganti warna kuning ini gitu ya. Kita klik objek yang warna kuning, kemudian klik objek warna hijau, kemudian klik objek warna kuning, kemudian tekan shift, baru kemudian tekan objek yang kedua, baru silakan tekan back minus front. Nah, dia akan kosong seperti ini. Kayak gitu ya. Paham nggak? Harmelia Putri. Paham ya? Naam, sudah paham insyaallah tadi ya. Kalau paham. Untuk membuat objek sendiri, misalkan untuk membuat logo, mungkin bisa dicari di Google ya, gitu ya. Dan juga tergantung filosofinya seperti apa. Kalau mau lebih bagus itu tinggal modifikasi, tiru amati modifikasi di Google gitu ya. Klik misalkan ini padi kan, bentuknya seperti apa, baru kita untuk objek padi sendiri itu seperti ini ya. Ketika kita membuat, kita pakai rectangle tool, pen tool, kemudian kita klik di ujung sini, kemudian pilih di bagian tengah sini kan, baru kemudian tekan itu, kita akan seperti ini sampai tekan lagi untuk sini. Gitu ya. Langsung tekan ujung aja ke sini, langsung tekan ujungnya ke sini. Nanti untuk pembuatannya, karena ini miring kan, ini bentuknya miring, tinggal kita putar gini aja. Ini bisa diputar kemana-mana ya. Baru kita warnain. Ini baru jadi setengahnya. Kalau mau langsung dibuat dua, pertama kita perbaiki dulu garis-garisnya, apakah ini sesuai atau tidak. Tekan yang ini dulu mungkin seperti ini. Kemudian kita pakai pick tool, kita tekan objeknya dan Ctrl D, dia akan muncul objek yang sama persis seperti ini. Baru di mirror horizontal. Kemudian sesuaikan. Ini bisa dipindah-pindah ya, tengahnya. Tinggal kita putar. Tengahnya tujuannya untuk ini. Jika bentuknya seperti ini sudah, bisa diklik di objek yang pertama, kemudian objek yang kedua ditekan shift, kemudian diklik, baru di group, di weld, digabungkan. Jadinya akan menyatu seperti ini. Seperti itu. Kalau mau dihilangkan garisnya, tinggal klik warnanya, diklik kanan di warna, dia akan seperti ini. Anda klik kanan di yang tanda silang ini, dan juga dia akan muncul seperti ini bentuknya. Paham ya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup, bisa dilihat.
Baik, saya lanjutkan ya. Ini kan banyak nih padi-padinya. Karena sudah padinya ini sudah jadi satu ya. Tinggal kita kontrol dobelkan aja. Kontrol double, kontrol D. Kemudian kita klik sekali. Ya. Kemudian kita pilih objek yang di sini di tengah, taruh di tengah. Yang node-nya ini kan, node-nya kita taruh di tengah. Yang tengah, pokoknya tengahnya inilah, tengahnya ini taruh di ujung sini. Kemudian kita putar seperti ini. Begitu juga seterusnya. Kalau mau dikecilkan biar sesuai, tinggal diginikan. Nah, begitu seterusnya. Tinggal diklik, baru di display. Sesuaikan. Kontrol double lagi. Beginikan. Klik, baru disesuaikan. Kontrol double lagi. Klik sekali baru disesuaikan sampai seterusnya, sampai kayak yang kita ini. Saya paham. Ada yang ingin tanyakan kira-kira? Tafadhol ikhwah, bila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin dilanjut dulu Andi. Ada ya. Mungkin untuk objek bisa dibuat sendiri ya di rumah masing-masing, tinggal buat aja. Sekarang kita buat Instastory gitu ya, ini yang biasanya sering kalian buat ya kan. Kita buat objeknya dulu nih, yang kira-kira aja menyesuaikan di feed Instagram gitu. Biasa ukurannya berapa ya? 19 kali 19 kali 6. Begitu ya. Pokoknya sesuaikan aja sesuai dengan objek desain Instagram. Dan kita pilih warna yang bagus gitu ya. Kan
pokoknya di apa ya, yang panah-panahnya diikuti aja gitu ya. Setelah itu kalau sudah sesuai, semuanya sekiranya sudah sesuai ya, kita tekan objek yang tadi poligon yang ini dan poligon yang ini ya. Poligon yang ini kita klik, kemudian pilih objek logonya, kemudian masuk ke intersect, dipilih di ujung sini ada intersect, klik, nanti akan muncul seperti ini. Jadi cuma logo formulnya doang yang keambil. Mana, paham enggak? Bingung enggak ini? Paham nggak? Coba gimana? Gimana Ibu? Jadi untuk memberikan logo di dalam sebuah desain Instastory itu cukup kecil-kecil aja gitu ya. Nggak usah terlalu besar gitu. Cukup kayak gini aja logonya. Yang sedang gitu. Nah, kita kasihkan tulisan-tulisan apa ya gitu. Tulisan yang menarik. Karena kita cari Mahfuzot gitu. Makanya ya, bahwa itu kita ini dulu objek tulisan Arabnya, tinggal copy, baru langsung paste aja di copy, ini langsung paste. Sepertinya untuk kita ketika kalian ingin membuat objek itu di tengah, tinggal begini aja, center. Nah, untuk membesarkan tulisannya itu dipilih aja langsung gini, block, sama kayak Word gitu ya. Kemudian tinggal besarkan. Seperti itu. Udah, setelah itu kita pilih kembali, pilih artinya. Tinggal Ctrl C, kemudian di copy. Tidak bisa kayak gitu. Kayak cuman kenapa lah kayak gitu. Nah. Ya, copy ini. Ctrl C. Pakai ini dulu lah.
tekan text tool, baru kita Ctrl V gitu. Seperti ini. Karena tulisannya sedikit ya, berarti gimana ya, supaya bagus itu fontnya kita besarkan. Seperti ini. Terus kalian bisa pilih font terserah kalian yang mana. Kalau seperti ini aja kan nggak menarik ya. Kalau mau tinggal diklik objeknya, objek teksnya bisa ditarik seperti ini, seperti itu. Baru tinggal dirubah warna-warna. Nah, untuk memisahkan teks bisa Ctrl K. Nah, kita misalkan akan terpilih, terseleksi setiap teks yang bentuknya vertikal ya. Dipahamin ya. Oke. Misalkan pokoknya bentuknya vertikal gitu. Tinggal klik teksnya, klik sekali, kemudian dimiringin. Ini yang simpelnya. Kalau mau lebih bagus lagi, tinggal dikasih hiasan apa gitu. Misalkan kita buat objek kotak, gitu ya, objek kotak. Kita warna putih, kasih warna putih. Baru kita taruh di belakangnya. Nah, cara taruh di belakangnya itu teman-teman bisa lihat keyword, tekan huruf, tekan keyword control, kemudian page down. Nanti akan seperti ini kelihatannya. Dan kita pilih, sudah. Setelah itu nanti akan seperti ini. Baru kita tarik, sesuaikan. Tinggal sesuaikan aja, sesuai dengan tulisannya gitu. Ketulusan ya. Jadi untuk memilih sebuah kata-kata yang pokoknya dipilih aja kata-katanya yang penting yang mana. Kemudian kalian kasih bold apa ya, ini bold yang ini ya, bold. Anda kalau mau pakai desain yang lain aja gitu, supaya menarik seperti apa. Nanti akan seperti ini. Kalau kurang menarik lagi, tinggal ganti warnanya. Bisa di sini, bisa di sini. Ini kayak masih kacangan ya. Kayak mana tipografi yang bagus ya? Yang mana? Gimana? Paham enggak kalian? Paham ya? Nggak paham. Tipografi. Untuk memisahkan objek yang ini, memisahkan di antara spasinya ini dipisahkan kan, tinggal Ctrl K.
Kalau mau menggabungkannya, klik objek ini teman, kemudian pensif, kemudian pilih yang itu, kata-kata yang itu, yang ini ya, kemudian Ctrl G, nanti tergabung lagi. Kalau di Ctrl K, kita misalkan kembali tekan ini, tekan group. Teman-teman tinggal mainkan tempat-tempat yang sekiranya menarik aja ya. Nah, bisa buat pesan seperti ini. Aduh, saya tidak terlalu paham lagi. Bisa seperti ini ya. Kira-kira bagus nih ini. Kalau saya sih jelek rasanya. Mungkin teman-teman bisa buat yang lebih baik ya, yang nggak terlalu paham tipografi, sampai tipografi. Intinya buat aja itu yang bentuknya simple tapi ngena gitu ya, daripada banyak-banyak font. Kalau punya banyak, ini misalkan Arial, misalnya fontnya lebih dari 3 gitu kan, itu jadi kelihatannya jelek gitu. Minimal untuk font desain itu 1 lah gitu. Sampai sini paham nggak kalian? Ada yang ingin tanyakan? Ya, buat yang teman tuna bisa ditanyakan ke Kak Andi jika ada kebingungan.
nanti dia akan lurus gitu dengan objek huruf yang waktu ini. Paham ya? Ada lagi kah yang ditanyakan? Ya, paham. Buat Ikhwan, antum-antuna bisa menanyakan ke Kak Andi, Tafadhol bisa ditanyakan. Menggabungkannya tinggal control group, tinggal kita blok semuanya, atau enggak pilih di tools group object, atau enggak control G. Control G juga bisa. Kalau kita mau ditaruh di tengah supaya sesuai, bisa begini. Dan juga tekan sini, tekan objek yang sudah diblok ini. Kemudian tekan desain kotakan ya, backgroundnya. Baru kemudian tekan huruf C, kemudian tekan huruf P. Gitu. Jadi rata tengah semuanya. Ini rata di tengah semua kayak gitu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Anak mau tanya Andi. Boleh. Yuk. Mungkin agak kembali ke awal gitu. Kalau misalnya caranya buat dokumen baru itu seperti apa ya? Mungkin nanti setelah buat dokumen baru. Di awal ya. Nah mungkin yang di pilihannya tadi tuh Nah mungkin Ini. bisa sambil antum jelaskan situ. Oh ya. Kalau ini color modenya kita pilih ya. Ini untuk namanya dulu. Kita mau apa? Kan Jerman ya. Tinggal langsung aja gitu. Bentuknya menyesuaikan milimeter, sentimeter, atau meter. Biasanya kalau bagusnya pakai sentimeter. Kalau meter biasanya untuk buat spanduk ya. Jadi sesuaikan aja sentimeter. Mau bentuknya kotak ini persegi, berarti di white sama height-nya itu disesuaikan seperti itu. Kalau ini pilih CMYK sama RGB. RGB itu artinya red, green, blue ya. Kalau CMYK ini saya lupa apa namanya kepanjangannya. Tinggal pilih aja RGB atau CMYK, sesuaikan, kemudian klik OK. Seperti itu. Nah, Sudah ada ya? lagi Step-nya kah? Apa lagi? yang tadi yang terkait resolusinya tuh. Yang resolusi ya? Ini kah? Nah itu memang harus 300 atau seperti apa gitu. Untuk resolusinya Dan pengaruhnya seperti apa gitu. yang semakin tinggi semakin bagus, itu namanya DPI untuk resolusinya kenapa kita pilih 300? Karena untuk membuat buat objeknya itu resolusinya tinggi gitu ya. Nanti kalau
resolusinya rendah, paling kotak-kotaknya tuh kayak pixel-pixelnya tuh pixel-pixelnya kalau kita perbesar tuh kotak-kotaknya kelihatan gitu ya. Misalkan nih kita buat gini, Pecah-pecah gitu ya. kita buat gini kan kotak-kotak nih, semuanya kotak-kotak gitu. Kalau dalam ilmu apa ya, GIS ya, di ilmu tanda itu, di Boleh, ilmu boleh, tanda, itu kotak-kotak ini dinamakan pixel gitu. Jadi satu pixel itu memberikan satu warna kayak gitu. Satu warna. Makanya Cukup insya Allah. Dari aneh. ada lagi. Oh ya, ini pixel ya, namakan pixel nah. Yang pixel. Kalau resolusinya semakin tinggi, terus pixelnya semakin kecil, dan bentuknya itu bisa, pixelnya itu tidak terlalu kelihatan nantinya. Kalau semakin rendah, pixelnya itu nanti kotaknya segini besar gitu. Gitu. Ini ada lagi. Tafadhol ikhwah yang ingin bertanya lagi. Misalnya masih ada yang belum paham terkait fungsinya ini sebagai apa, itu. Dari aneh Kak Andi Boleh. mau menanyakan, kan ada tuh menu yang di atas nih Kak. Itu ini fungsinya apa aja sih Kak? Yang di menu atas nih. Yang mana? Di bagian semua nih Kak. Ya ini nih yang di gambar hitam 0,08. Inilah Kak pokoknya Kak. Fungsinya dari untuk Ini kan? produk ya. Yang Di semua kontor itu, Kak. semuanya. Ya, Semuanya fungsi ya. ya. Kalau fungsinya ini belum tahu semua sih begitu. Cuman ketika kita pilih objek yang sudah berkontor gitu ya. Ini kontor tool, kita pilih, kita perbesar, nanti akan seperti ini kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tergantung misalkan kita pilih juga objek. Misalkan kita tekan dulu objeknya apa, pasti nanti dia akan muncul tools yang berbeda. Kalau teks itu seperti ini, kalau objek untuk diagram atau enggak kotak seperti ini. Ini ada anunya sendiri gitu. Kalau seperti ini, pasti ini di ujung sininya akan tumpul. Ya. Nah, jadi objeknya nanti akan seperti ini kan. Nah, akan tumpul seperti ini. Kita aja buat paham ya? Insya Allah paham. Lagi kan? Dari Ahmadnya ada lagi yang ingin ditanyakan?
Enggak? Insya Allah kayaknya tidak ada Kak pertanyaan. Oke. Sampai sini cukup? Nggak ada lagi ya? Insya Allah cukup dari saya. Mungkin bisa dicukupkan aja Kak penyampaian materinya dari Kak Andi. Oke. Mungkin itu aja ya. Sekian dari Ane. Sebelumnya mohon afwan, ada salah. Kalau mau langsung ditanyakan silakan aja. Bacaannya atau enggak gimana terkait desain. Cukup dari Ane. Kominfo baik. Mohon afwan jika ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Kalau kecepatan penjelasannya juga mohon afwan ya. Kita sama-sama belajar juga. Saya harap mungkin pembuatan desain-desain tidak sampai di sini ya. Mungkin teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Terserah mau buat apa gitu ya. Hanya tinggal buat aja. Kalian bisa lihat Instagramnya Econit gitu ya. Ya, mungkin pesan-pesan siapa tahu ada yang mau disampaikan. Nah, mungkin untuk pesan karena memang sudah zamannya dakwah lewat sosial media gitu ya. Nggak peduli orang yang menyampaikan itu melakukan atau enggak, yang penting berbuat aja dulu gitu. Berbuat aja dulu gitu. Jadi pesan yang apa yang kita sampaikan juga itu menjadi sebenarnya pemberitahuan untuk diri kita pribadi gitu, bukan untuk orang lain. Jadi ketika kita menjadi desainer gitu, kita itu tidak usah dibilang sebuah menjadi orang desainer gitu, tapi kita sebagai seorang pembelajar gitu, masih terus belajar. Dan tujuan untuk desain juga bisa dipahami gitu. Jadi kita nggak sekedar buat desain, mau buat desain gini ya gitu. Yang biasa anak-anak alay gitu ya. Aku cinta kamu apa adanya gitu. Mungkin kita buat desain-desain untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ini bisa cari di Instagram teman-teman LDK di luar ya, Konin atau enggak siapa gitu, Daya Ganggu dan yang lain-lainnya dah gitu. Kalian bisa lihat desainnya seperti apa, bisa kalian tiru juga. Itu aja mungkin dari Anda. Semangat. Syukron atas materi dari Kak Andi. Semoga dapat kami terapkan tips dan triknya tentang pengenalan tools dan membuat objek di media. Semoga pelatihan kurma online Ramadan ini menjadi amal ibadah kita dalam bentuk syukur kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan terus mempelajari media ini, khususnya sebagai ladang dakwah melalui media ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak. Dikarenakan waktu sudah habis juga, maka dengan mungkin dicukupkan aja ya. Maka dengan mengucap alhamdulillah pelatihan kurma online tentang pengenalan tools dan membuat objek kami sudahi. Sebelum kita meninggali forum ini, marilah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya membaca doa qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah Ane selaku moderator khususnya dan mewakili panitia umumnya mengucapkan terima kasih kepada Kak Andi Aldi Utama dan juga atas antusias dan kondusivitas teman-teman sekalian, serta dengan kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya bila selama kegiatan ini berlangsung ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kalian, dan tutur kata yang salah. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, jaga kesehatan dengan berdiam di rumah saja, tetap produktif, ikhwafillah, dan selamat berbuka puasa. Sekian dari Ane, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadal, saya kembalikan ke Aki Farhan. Ya, syukron ya kepada moderator dan juga pemateri yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan kurma pada sore hari ini, dan kepada seluruh peserta ana ucapkan syukron jazakumullah khairan katsir atas waktunya juga. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan kita, ilmu kita agar bermanfaat di kemudian hari. Dan jangan lupa nantikan kegiatan kurma berikutnya. Ditunggu aja kegiatannya kapan ya gitu. Terus semangat dan terus berkarya. Mungkin Ane sampaikan sedikit kata-kata dari seorang desainer gitu ya. Mungkin banyak sejelek-jeleknya desain kita masih ada yang suka, dan sebaik-baiknya desain kita masih ada yang tidak suka. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus berkarya. Mungkin itu dari Ana mewakili panitia. Ane akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh melalui jalanan sepi, jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Ya, Ana persilakan pada